Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Irtami. Saya akan memaparkan analisis studi kasus menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Studi kasusnya adalah tentang Tari yang melihat sahabatnya Rara mengambil dompet milik Nina yang tertinggal di perpustakaan. Tari harus menentukan tindakan yang tepat antara menjaga persahabatan atau menegakkan kejujuran. Langkah pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan. Nilai yang bertentangan dalam kasus ini adalah kejujuran dan kesetiaan terhadap sahabat. Tari ingin menegakkan kejujuran dengan membantu Nina mendapatkan kembali dompetnya. Namun di sisi lain, Tari juga ingin menjaga hubungan baik dengan Rara yang selama ini banyak membantunya. Langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah yang pertama Tari sebagai pengambil keputusan, yang kedua Rara sebagai siswa yang mengambil dompet, yang ketiga Nina sebagai pemilik dompet, yang keempat Bu Sri sebagai guru pustakawan, dan yang kelima siswa sekolah sebagai lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan karakter. Langkah ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Fakta yang diketahui adalah yang pertama, Tari melihat secara langsung Rara mengambil dompet dan memasukkannya ke dalam tas. Yang kedua, Bu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet di perpustakaan. Yang ketiga, Rara tidak menunjukkan niat untuk mengembalikan dompet tersebut. Dan yang terakhir, dompet tersebut memang milik Nina. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Selanjutnya dilakukan beberapa pengujian. Yang pertama, uji legalitas. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tata tertib sekolah. Yang kedua, uji regulasi. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran yang diajarkan di sekolah. Yang ketiga, uji intuisi. Hati nurani menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak benar. Yang keempat, uji publikasi. Apabila diketahui masyarakat sekolah, tindakan tersebut akan dinilai negatif. Uji panutan. Seorang guru atau kepala sekolah tentu akan mendorong agar dompet dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi, pengujian benar atau salah itu terdapat 5 uji. Dari hasil pengujian tersebut, kasus ini termasuk bujukan moral atau benar lawan salah, bukan dilema moral karena terdapat tindakan yang jelas salah, yaitu mengambil dan menyimpan barang milik orang lain. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Walaupun termasuk bujukan moral, dari sudut pandang Tari terdapat konflik kebenaran versus kesetiaan. Tari harus memilih antara menyampaikan kebenaran atau mempertahankan hubungan persahabatan dengan Rara. Langkah keenam, menerapkan prinsip pengambilan keputusan. Prinsip yang saya gunakan adalah prinsip peraturan rule beside thinking. Sebagai warga sekolah, setiap orang wajib mematuhi aturan dan menjunjung nilai kejujuran. Aturan harus ditegakkan agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, adil, dan berintegritas. Langkah ketujuh, investigasi opsi trilema. Sebelum melaporkan kepada guru, saya memilih mencari solusi yang tetap menjaga nilai kemanusiaan. Saya akan mengajak Rara berbicara secara pribadi, menjelaskan bahwa tindakan tersebut salah, dan memberi kesempatan untuk mengembalikan dompet kepada Nina atau menyerahkannya kepada Ibu Sri tanpa mempermalukan di depan orang lain. Apabila Rara bersedia mengakui kesalahannya, maka masalah dapat diselesaikan secara baik. Namun apabila Rara menolak, maka saya akan melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri demi melindungi hak Nina dan menjaga budaya kejujuran di sekolah. Langkah ke-8, membuat keputusan. Keputusan yang saya ambil adalah memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Rara untuk memperbaiki kesalahannya. Jika kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan, maka saya akan melaporkan kejadian kepada guru sebagai bentuk bertanggungjawaban terhadap nilai kejujuran dan keadilan. Langkah ke-9, refleksi keputusan. Menurut saya,
Keputusan ini merupakan pilihan yang paling bijaksana karena tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Rara untuk belajar bertanggung jawab atas perbuatannya. Keputusan ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan di lingkungan sekolah, menumbuhkan budaya jujur, serta menunjukkan bahwa persahabatan yang baik tidak berarti membenarkan kesalahan, tetapi saling mengingatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian analisis 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.